Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Oke, kita mulai kuliah ya. Di topik saya adalah tentang penangkapan antigen dan presentasinya kepada limfosit. Ini nanti akan dijelaskan bagaimana penangkapan antigen, ya, siapa yang tangkap, terus kenapa mesti dipresentasi ke limfosit. Nah, ini akan dijelaskan yang pertama mengenai bagaimana limfosit T itu mengenali antigen, kemudian bagaimana antigen itu ditangkap oleh sel APC, ya, ada namanya sel APC. Kemudian struktur dan fungsi dari MHC, ya, ini ada MHC, sebentar saya jelaskan. Kemudian bagaimana antigen itu diproses kemudian dipresentasikan, ya. Kemudian yang akan dijelaskan lebih detail mengenai pemprosesinya nanti sebentar saya terangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengenalan antigen oleh sel B atau limfosit B, yang tadi adalah limfosit T, dan limfosit yang lain. Nah, ini kan topik saya adalah topik permulaan atau pendahuluan dari respon imun adaptif, ya. Jadi respon imun itu ada terbagi dua, ada yang innate, ada yang adaptif. Sekarang kita masuk ke yang adaptif, ya. Jadi ada beberapa perbedaan antara yang innate dan adaptif. Adaptif lebih lambat karena dia butuh waktu untuk pengenalan dulu, mengenali dulu, ya. Tapi kalau sudah dikenali itu lebih cepat. Makanya itu salah satu tujuan atau tujuan utama dari vaksinasi atau imunisasi adalah memperkenalkan antigen kepada respon imun adaptif, supaya nanti kalau masuk kumannya, apakah bakteri atau virus, itu reaksinya lebih cepat, ya. Karena kalau normalnya, kalau dia tidak kenali, itu bisa makan waktu 1 minggu. Dan mungkin orangnya akan sakit dulu. Nanti setelah itu baru dia timbul antibodinya atau sel memori untuk limfosit T-nya. Dan tergantung berat tidaknya atau virulensi dari kumannya, bisa merenggut nyawa, ya. Jadi ada banyak sekali mikroba, kan tidak semua dibikin vaksinnya. Yang dibikin vaksinnya adalah mikroba yang membunuh, ya, yang menyebabkan penyakit yang bisa menyebabkan mortalitas tinggi, angka kematiannya tinggi, atau penyakitnya parah. Itu butuh dibikin vaksinnya. Nah, termasuk yang sekarang kan vaksin untuk COVID, ya. Yang lama kan sudah banyak tuh vaksin yang dibikin. Sehingga dengan vaksin itu banyak kita menjadi kebal, sebagian ada yang atau sebagian kecil barangkali ya, lebih banyak yang tidak bisa hilang. Ada yang bisa tereliminasi seperti vaksin cacar variola. Yang ada tinggal cacar air, varicella, ya. Kalau virus memang umumnya agak susah dieliminasi, kecuali polio, ya. Polio sekarang kan dianggap sudah tereliminasi. Mudah-mudahan betul-betul tereliminasi, karena kita tidak tahu kalau tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, respon imun itu dimulai dengan pengenalan antigen, ya. Dan antigen itu dikenali oleh, kalau kita bicara respon imun adaptif, berarti kan selnya adalah sel limfosit. Ada dua limfosit yang paling umum, pembagian besarnya yaitu limfosit T dan limfosit B. Kadang di nickname-nya, panggilan singkatnya, jadi bukan cuma manusia. Orang juga selalu membuat
nama yang singkat supaya tidak terlalu panjang. Limfosit B biasa dengan limfosit T biasa disebut saja adalah sel T atau sel B. Maksudnya itu limfosit B, limfosit T. Untuk mengenali, kalau manusia mengenali orang itu mungkin pakai matanya kan. Kalau sel-sel imun itu atau sel-sel di dalam tubuh biasanya mengenali itu dengan reseptor ya, dengan reseptornya. Jadi antigen itu ada reseptornya di sel imun kita. Nah, sekarang kita bicara mengenai pengenalan penangkapan antigen dan presentasi ke limfosit ya. Jadi sebentar kita akan berbicara siapa yang tangkap ini antigen ya dan dipresentasi ke limfosit ya. Kenapa limfosit tidak tangkap sendiri? Ada dua jenis limfosit tadi yang saya sebutkan, sel T dan sel B. Ada yang bisa tangkap sendiri yaitu sel B, sedangkan sel T itu kalau kita bicara sel T yang bagian dari imun adaptif yaitu CD4 dan CD8 dia tidak bisa tangkap sendiri ya. Dia seperti bos. Harus ditangkap sama sel yang disebut sel APC baru diperkenalkan ke dia ya. Seperti bos. Kemudian saya sudah jelaskan tadi ini bahwa antara sel T dan sel B ini di dalam pengenalannya itu berbeda. Tadi saya sudah jelaskan barusan. Bahwa sel B bisa nangkap langsung. Kalau sel T tidak ya. Kalau kita bicara CD8 dengan CD4, mungkin sudah pernah dijelaskan. Ada juga sel T atau limfosit T yang non spesifik. Nah, kalau itu sifatnya blasteran ya, mirip dengan innate immunity. Dia bisa juga tangkap langsung. Tapi yang kita bicarakan ini kalau adaptif adalah sel T yang bagian dari adaptif CD4, CD8 itu tidak bisa nangkap secara langsung. Dia harus ditangkapkan oleh sel APC ya. Nah, jadi yang paragraf ketiga ini yang tadi saya jelaskan bahwa limfosit B itu reseptornya yang merupakan antibodi yang terikat pada membrannya. Ya, jadi reseptor sel B itu adalah antibodi Ig. Ya, jadi antibodi itu kan ada yang sebagai reseptor, yaitu IgM dan IgD, ya toh. Itu dia bisa mengenali berbagai jenis makromolekul, termasuk protein, polisakarida, ya golongan karbohidrat, golongan lipid, golongan asam nukleat, malah sampai ke beberapa zat-zat kimia, bisa juga ya racun-racun, ya soluble foam, beberapa zat-zat terlarut seperti bisa ular, zat-zat kimia, bahan pengawet yang kita makan bersama makanan atau mungkin yang masuk melalui pembuluh darah, itu bisa ditangkap oleh sel B, itu keunggulannya dibanding sel T. Ada tidak di sini penjelasannya ya. Kalau sel T itu, oh ya oke ada. Jadi sel B itu lebih banyak ya bisa mengenali jenis antigen. Sel B merupakan bagian dari adaptif immunity atau imunitas adaptif sub bagian imunitas humoral. Sedangkan sel T itu kan bagian dari imunitas adaptif, subnya lagi bagiannya adalah imunitas seluler ya. Humoral itu artinya cairan karena memang sel B itu mensekresi antibodi, sedangkan kalau sel T disebut imunitas seluler karena sel T itu sendiri, sel T itu sendiri yang kerja untuk memfasilitasi eliminasi dari bakteri, ya. Nah, jadi kalau tadi sel B dia bisa mengenali langsung antigen dan banyak jenis antigen atau boleh dikatakan semua jenis antigen, protein, golongan karbohidrat, golongan lemak, golongan asam nukleat, golongan zat-zat kimia, dan semuanya yang lain. Sedangkan sel limfosit T atau sel T itu
Satu, dia tidak bisa menangkap secara langsung. Yang kedua juga, yang dia bisa tangkap atau kenali adalah hanya jenis protein. Itu pun tidak dalam bentuk utuh. Tapi dia bagian dari pecahan protein itu yang disebut dengan peptida. Karena protein itu terdiri dari susunannya itu asam amino. Asam amino itu disebut juga dengan peptida. Ya, jadi makanya ya, protein itu tersusun dari beberapa asam amino atau beberapa peptida sehingga disebut polipeptida ya. Nanti dia akan digulung lagi bentuk globuler. Nah, dan ya tadi saya bilang tidak dalam bentuk utuh antigennya, tapi dia sudah terpotong-potong menjadi peptida. Paling sekitar 2-3 peptida saja. Siapa yang memotong-motongnya atau siapa yang memprosesnya, itulah yang disebut dengan sel APC ya, antigen presenting cell. Antigen presenting cell. Kalau di Indonesia kan ya sel yang mempresentasikan antigen. Mempresentasikan artinya menyerahkan ya, mempersembahkan. Nah, sekarang kita masuk dulu di bagaimana antigen itu dikenali oleh limfosit T. Tadi sudah ada pengantar sedikit. Nah, jadi mayoritas ya limfosit T itu mengenali peptida antigen. Jadi bukan dalam bentuk utuh, tapi peptidanya saja. Dan itu pun tidak harus terikat oleh satu molekul yang lain atau senyawa yang lain yang disebut dengan MHC, Major Histocompatibility Complex, dari sel APC. Ya, nanti akan lebih jelas di gambarnya. Jadi sel APC itu kalau dia tangkap antigen dalam bentuk utuh, dia akan lisis, dia potong-potong, hanya dia ambil peptidanya saja, barang 2-3 peptida, dan dia ikat bersama-sama molekul MHC. Baru dia persembahkan ke limfosit T atau sel T deh, kita panggil yang nama pendeknya saja, ke sel T. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa di setiap orang ya, klon itu artinya jenis ya, klon. Jadi different clone, jadi sel CD4, sel T CD4 dan CD8 yang berbeda-beda itu hanya bisa melihat, maksudnya ya, atau menangkap lah, atau mengenali antigen ini, ya, atau peptida ini, jika peptida ini di-display oleh MHC yang berasal dari individu tersebut. Inilah yang disebut dengan MHC restriction atau restriksi MHC. Ya, jadi makanya sel T-nya, sel T seseorang itu kalau dia ditransfer ke orang lain, ya dia tidak bisa mengenali ya. Karena dia hanya mengenali antigen atau peptida yang berikatan dengan MHC yang berasal dari orang itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sel APC. Jadi sel APC itu adalah sel yang menangkap antigen dan menyerahkannya kepada sel T untuk dikenali oleh sel T itu. Nah, ini diperbesar sekali gambarnya, jadi yang warna merah ini ya, warna merah ini adalah reseptor sel T. Kemudian yang di bawah adalah molekul MHC. Molekul MHC itu merupakan bagian daripada sel APC. Nah, molekul MHC yang di sini, dia sudah mengikat di permukaannya dia sudah mengikat
Ya, tadi ya. Peptida, ya. Dia sudah mengikat peptida yang warna coklat ini. Jadi seperti ini kalau diperbesar. Yang di ujung ini ada dua yang ujung seperti bola yang kecil. Ini yang disebut residu MHC yang polimorfik. Polimorfik artinya bentuknya bermacam-macam, dari satu orang ke orang lain itu berbeda-beda. Dan inilah yang tadi yang saya katakan bahwa sel T ini yang di atas hanya bisa mengenali antigen karena dia pas klop dengan MHC-nya, ya, ada di sini polimorfik residunya. Kalau MHC-nya dari orang lain ya tidak bisa dikenali karena tidak klop. Itulah yang tadi yang disebut dengan MHC restriksi, ya. Sekarang kita bicara mengenai bagaimana sel APC itu menangkap antigen. Jadi sel APC adalah sel-sel yang menangkap antigen dan mempresentasi kepada sel T ya, bukan sel B, karena sel B bisa menangkap sendiri. Ada beberapa jenis sel APC, sebentar di belakang dijelaskan ya. Tapi di sini sudah disebutkan. Jadi kuman itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui beberapa pintu masuk atau namanya port de entry ya, pintu masuknya. Bisa melalui kulit kalau ada luka, bisa melalui saluran nafas, bisa melalui mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut, saluran cerna mulai dari mulut sampai ke anus, saluran genitourinaria ya, itu bisa masuk di situ. Ya, melalui luka atau bisa juga kalau orang diinfus ya melalui infus. Nah, kalau di bawah permukaan kulit dan mukosa itu selalu ada berjaga-jaga di situ sel APC, dendritik, ada sel dendritik, ada juga makrofag ya. Terutama ini sel dendritik ada di bawah situ berjaga. Jadi kalau ada mikroba yang masuk, dia pasti akan ditangkap oleh sel dendritik. Kemudian setelah itu sel dendritik ini akan menuju ke organ limfoid perifer. Misalnya kalau kuman itu masuk tertusuk di jari tangan, maka kan kau sudah belajar itu di anatomi barangkali, di blok imunologi ini barangkali dokter dari anatomi yang mengajarkan di mana itu limfonodus ya, di sepanjang tangan, ada mungkin di fossa cubitis ini, ada juga di aksila, yang di ketiak ya, paling sering saya lihat itu yang agak besar di situ, karena rata-rata kalau ini di situ akan rasa nyeri. Di situ ya, jadi melalui pembuluh limfe. Jadi kalau dia masuk melalui kulit ya, tertusuk, itu biasanya ditangkap oleh sel PC kemudian dibawa melalui pembuluh limfe. Bisa juga masuk kalau dia misalnya masuknya melalui ya, kalau melalui infus bisa melalui darah, atau kalau lukanya besar sehingga terbuka vena-vena, ya bisa masuk kuman langsung melalui vena. Jadi ada dua cara masuknya, bisa melalui kapiler kemudian vena, bisa masuk melalui pembuluh limfe. Ya. Lain nanti muaranya, kalau dia masuk melalui luka yang kecil, masuk pembuluh limfe, ditangkap oleh dendritik, dia akan dibawa ke limfonodus yang terdekat. Kalau dia masuk melalui pembuluh darah vena, maka dia akan masuk ke sirkulasi, maka dia akan disaring di limpa. Limpa itu ada di belakang lambung, ya, di sebelah kiri. Nah, ini gambarnya. Jadi tadi saya sudah sebutkan port de entry-nya dari seluruh permukaan
kulit dan mukosa dan juga nafas itu bisa masuk. Ini gambarnya ya. Yang saya sudah terangkan seperti ini gambarnya ya. Bisa masuk melalui pembuluh limfa, bermuara nanti masuk ke dalam limfonodus. Ada juga yang cell free antigen, ada juga itu cell free antigen. Antigen yang tidak terlalu kecil barangkali atau tidak sempat ditangkap oleh PC dendritic cell, dia bisa masuk melalui vena kecil, akhirnya dia masuk melalui disaring ke limpa ya. Jadi strukturnya limfonodus mirip dengan struktur limpa. Di situ juga ada sel-sel T yang naif artinya belum pernah ketemu dengan antigen pasangannya, dan ada juga sel-sel B. Nah, ini sel dendritik yang ada di dalam epidermis, sering juga disebut dengan sel Langerhans ya. Ini juga tugasnya untuk menangkap. Nah, ini ada dua jenis sel dendritik. Ada sel dendritik yang klasik, itu yang memang di bawah kulit dan mukosa berjaga-jaga. Tapi ada juga sel dendritik yang ada di dalam, lebih banyak di dalam darah, meskipun ada juga di tisu. Kalau tadi yang klasik itu ada di jaringan ya, maksudnya di bawah kulit dan mukosa biasanya, tapi ada juga. Kalau yang klasik ini ya, dia menangkap semua jenis antigen. Sedangkan yang plasmositoid ini terutama adalah menangkap antigen yang jenis virus. Jadi sitokinnya juga berbeda. Kita baca sendiri, saya terangkan detail. Ya, jadi perjalanannya seperti ini, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa misalnya kalau di kulit tadi ada kuman yang masuk karena ada luka kecil, kalau gatal digaruk atau kalau tertusuk, maka dia ditangkap oleh sel APC. Kamu lihat di situ sel APC warnanya masih ungu, itu berarti dia belum teraktivasi. Begitu dia telan kuman, dia akan mulai teraktivasi dan berubah wujud menjadi sel APC yang aktif dan warnanya menjadi kecoklatan, akhirnya menjadi full, menjadi di dalam perjalanannya menuju limfonodus, dia berubah menjadi coklat. Ya, ini dia sudah aktif, sudah dilengkapi. Kalau lihat di situ gambarnya, yang waktu dia masih muda, masih ungu, di permukaannya belum ada di situ muncul warna hijau toh, warna hijau itu dan ada dia pegang, itu adalah molekul MHC yang warna hijau. Yang dipegang itu yang warna coklat di tengahnya, itu adalah peptida, bagian dari antigen yang dia sudah hancurkan. Kemudian ada lagi satu tongkat coklat di sampingnya, itu adalah kostimulator. Jadi dia sudah siapkan, karena nanti sebentar di dalam limfonodus begini, dia ketemu dengan sel T naif, dia persembahkan seperti ini. Melalui MHC, dia ketemu dengan sel T reseptor, kemudian yang di sampingnya lagi yang satu tongkat itu adalah kostimulator, nanti ada CD28. Karena harus dua begini ya, stimulasinya baru bisa teraktivasi sel T. Sel T berdiferensiasi menjadi sel T yang matur, yang disebut dengan sel T efektor. Ini karena kurangi jamnya, jadi tadi saya tidak usah terangkan terlalu 40 menit. Saya harus selesai. Lewat tadi saya masuk. Nah, jadi ini adalah merupakan sel APC major atau sel APC utama. Berarti kan sel APC itu ada beberapa ya.
Nah, tapi ini yang terutama ada sel dendritik, makrofa, dan limfosit B. Apa bedanya dari ketiga ini? Sel dendritik itu merupakan yang paling kanan ini kolomnya principal function. Fungsi utamanya adalah untuk menginisiasi respons sel T, ya. Jadi dia sebenarnya di sini tidak terlalu jelas penjelasannya. Fungsinya sel dendritik ini terutama adalah untuk menyerahkan antigen kepada sel T yang masih naif untuk pengenalan antigen, supaya nanti kalau sudah ditangkap, sel T yang masih naif akan berdiferensiasi menjadi sel T yang matur, yang disebut dengan sel T efektor. Ya. Sedangkan makrofa dan limfosit B, fungsi utamanya adalah untuk menyerahkan antigen ke sel T yang sudah dalam bentuk efektor. Apa bentuk sel T? Bentuk efektornya sel T, kalau CD4, ya namanya sudah T helper ya. Helper 1 kalau dia kuman. Kemudian kalau CD8 namanya CTL. Ya. Limfosit B juga begitu. Dia adalah mempresentasikan ke sel T helper. Jadi kalau yang di atas itu sel dendritik, dia presentasikan kepada sel T yang masih naif, yang masih muda, belum pernah mengenali antigen. Setelah dia dikenali, ya, dikenalkan oleh sel dendritik, dia akan berubah menjadi sel T helper. Selanjutnya sel T helper ini kan akan pergi ke, jadi dari dalam limfonodus dia akan berkeliling-keliling mencari di mana tempat infeksi itu. Di tempat infeksi itu nanti dia akan ketemu dengan makrofa, ada di situ makrofa, ada juga mungkin limfosit B. Nah, nanti makrofa, tugasnya makrofa itu adalah menelan dan membunuh kuman. Tapi kadang kuman itu tidak bisa dibunuh oleh makrofa ya, karena dia terlalu kuat. Maka makrofa ini akan mempresentasikan kuman tersebut kepada sel T helper. Jadi bukan untuk pengenalan, tapi untuk minta bantuan. Sama dengan limfosit B juga, untuk minta bantuan. Nanti T helper akan kasih bantuan berupa sitokin, seperti minuman kuat, sehingga makrofa itu menjadi kuat. Ya, alat-alat pembunuhnya, ROS, NO, itu semakin banyak. Ya. Nah, ini ada saya tambahkan dari yang terbaru, dia tambahkan seperti ini bahwa sel dendritik, sel APC itu bukan hanya di dendritik dan makrofa ya, tapi ada juga di sel-sel endotel vaskuler. Fungsinya juga adalah mengaktifasi sel T. Ya, sel endotel itu kan kalau ada luka, maka pembuluh darah itu kan akan robek juga, maka endotelnya itu akan teraktivasi juga ya, dan akan mengaktifasi sel T. Ada juga di sel timus, ada juga di beberapa sel-sel pada epitel dan mesenkim. Sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi dari molekul MHC. Kenapa dia disebut dengan MHC? MHC kan kepanjangannya Major Histocompatibility Complex molekul. Jadi ini awalnya molekul MHC itu dikenali sebagai molekul histocompatible, itu artinya cocok. Jadi ini adalah molekul yang bertanggung jawab untuk menolak jaringan yang dari luar. Menolak, misalnya kalau transplantasi organ, kalau dari organ orang lain, maka tubuh kita akan menolaknya. Yang mendeteksi itu bahwa ini berbeda adalah MHC ini. Jadi awalnya itu makanya namanya histocompatibility complex. Kenapa disebut kompleks? Karena memang kompleks. Di situ ada banyak gen yang terlibat untuk kecocokan ya, kecocokan organ, kecocokan sel. Belakangan diketahui bahwa ternyata molekul ini juga terlibat untuk
mengikat peptida dan mempresentasikan ke sel T. Mungkin kita langsung ke gambar-gambar saja ya. Nah, MHC itu sebenarnya istilah yang dipakai untuk tikus atau mencit ya, karena kita itu banyak dapat ilmu awalnya dari percobaan binatang. Jadi kalau pada manusia sebenarnya MHC itu disebut dengan human leukocyte antigen, ya, human leukocyte antigen. Karena pertama kali ditemukan merupakan antigen dari leukosit. Ternyata ini fungsinya sama dengan MHC. Tapi seterusnya ke belakang kita pakai istilah MHC ya, karena memang ilmu-ilmu imunologi itu banyak didapatkan dari binatang. Kenapa? Karena binatang kan bisa diutak-atik ya, bisa disacrifice, dikorbankan ya, diambil hatinya, diambil organnya, diambil darahnya untuk ilmu pengetahuan tentunya. Nah, ini gambaran HLA dari manusia ya. Ada namanya lokus MHC kelas 2, kelas 3, ada kelas 1, jadi berdekatan. Jadi ini ada beberapa gen, ada DP, DM, proteasom gen, dan seperti itu. Dan ini sebenarnya disederhanakan juga, masih banyak. Makanya namanya kompleks. Karena kompleks itu artinya kan terdiri dari beberapa. Sama dibilang kompleks perumahan, kan di dalamnya banyak rumah-rumah. Ini juga di dalamnya banyak. Ini adalah kompleks major histocompatibility gen. Di dalamnya banyak gen-gen yang terlibat untuk pengenalan ya, pengenalan kecocokan jaringan. Nah, jadi molekul MHC itu kalau pada sel APC merupakan protein membran. Jadi dia terdapat pada membran di permukaan dari sel APC itu yang mengandung peptida binding cleft. Ada celah untuk mengikat peptida, ya. Jadi ada dua yang banyak berhubungan dengan fungsinya untuk presentasi, yaitu MHC kelas 1 dan kelas 2. Nah, bentuknya seperti ini ya. Mirip tapi tidak persis sama. MHC kelas 1 seperti buntung kakinya satu. Kalau MHC kelas 2 simetris. MHC kelas 1, MHC kelas 2. Properti itu artinya sifat-sifat ya. Properties of MHC genes and protein. Jadi karakteristik atau sifat-sifat dari gen MHC dan protein MHC. Jadi dari gen MHC itu kan nanti akan ditranskripsi dan translasi menjadi protein MHC. Ini beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama bahwa gen MHC itu diekspresi secara kodominan. Apa artinya kodominan? Artinya kan kita ini membawa satu pasang gen. Ya. Satu gen berasal dari ayah, satu dari ibu. Itu pasang. Nah, ada gen yang diekspresi secara tidak kodominan. Jadi salah satunya saja. Misalnya ada orang disebut misalnya dia lebih mirip bapaknya. Seperti si Zahid ini. Mungkin karena gennya bapaknya lebih kuat daripada gen ibunya. Jadi yang terekspresi adalah gen dari bapaknya. Itu namanya dominan. Ya, itu sudah pernah aku pelajari pasti di biologi. Jadi banyak gen itu tidak satu pasang gen, tidak dua-duanya terekspresi, tapi salah satu saja yang dominan, yang resesif tidak terekspresi. Tapi kalau kita berbicara gen MHC, dia kodominan. Kodominan artinya dua-duanya, yang dari
ibu dan dari bapak itu terekspresi. Terekspresi artinya dibuat menjadi protein ya dan ada pada permukaan dari sel APC. Kemudian yang lain bahwa molekul MHC kelas 1 itu terdapat pada semua sel yang berinti. Sel apa yang tidak ada intinya? Ya, yang paling terkenal sel yang tidak berinti adalah eritrosit. Berarti eritrosit tidak ada molekul MHC kelas 1-nya kan? Nah, tapi jadi kelas 1 ini terdapat pada semua sel yang berinti. Sedangkan MHC kelas 2 terbatas ya. Hanya ada pada molekul APC dan beberapa sel yang lain, misalnya sel dari sel endotel. Jadi mainly terutama pada sel dendritik, makrofag dan limfosit B. Nah, ini yang gambarannya tadi yang disebut kodominan ya. Ini kan kita punya satu pasang begini kan, ini kromosom satu dari bapak, satu dari ibu. Nah, di dalam kromosom itu kan terdapat gen-gen. Gen itu adalah kode ya, kode-kode basa, susunan basa yang mengkode untuk sintesa protein tertentu. Nah, ini kita lihatlah di sini. Makanya kita punya molekul MHC itu ada dua macam, satu dari bapak, satu dari ibu ya. Ada warna hijau ini kelihatan, yang satunya warna orange. Jadi dia kodominan. Nah, setiap orang mempunyai MHC yang berbeda-beda. Nah, tadi saya sudah katakan molekul MHC ini yang menolak. Jadi ini 4 orang tidak ada yang sama MHC-nya. Jadi kalau yang coklat mendapat transplantasi organ dari yang ketiganya ini akan ditolak semua. Ya. Nah, kalau orang misalnya ya dari orang tua atau dari keluarga dekat, tentu ada kemiripannya ya. Tapi Tuhan menciptakan juga bahwa di antara sekian ratus orang, sekian juta barangkali ada orang yang mirip juga MHC-nya. Ya, karena kan seperti itu. Makanya bisa juga kita dapat transplantasi organ dari orang lain. Tapi dicek dulu MHC-nya cocok tidak, seperti itu. Ya. Kalau terpaksa, kalau susah cari donor, akhirnya dapat biar tidak cocok, dikasih juga. Tapi dikasih imunosupresan. Tapi imunosupresan akhirnya akan bagusnya karena dia mencegah penolakan jaringan, tapi lama-lama kan merusak juga organ-organ ya, menurunkan imunitas. Ya, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau gambar yang warna hijau ini, yang bagus gambarnya, simetris, itu adalah MHC kelas 2. Dia hanya terekspresi pada sel APC dan beberapa sel yang lain yang terbatas, yang saya katakan tadi endotel. Sedangkan MHC kelas 1 terdapat pada semua sel yang berinti. Jadi gambarnya seperti ini, kakinya itu tidak simetris, buntung ya. Itu adalah MHC kelas 1. Nah, sekarang kita, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa sel T itu tidak sama dengan sel B. Dia tidak bisa kenali langsung. Reseptornya tidak bisa tangkap langsung antigen, tapi harus ditangkapkan sama sel APC. Ya, terutama kalau untuk pengenalan pertama adalah sel dendritik. Jadi sel dendritik ini mempunyai sel APC, sel apa MHC yang mempunyai yang bisa mengikat peptida. Nah, ini gambarnya kita skip saja ya. Berapa? TQ ini 24 dari berarti baru separuh deh. Ini beberapa feature of peptide
binding to MHC molekul. Ya, beberapa ini gambaran pengikatan peptida kepada molekul MHC. Yang pertama sifatnya yaitu broad specificity. Ya, jadi molekul MHC ini broad artinya luas. Spesifitasnya luas, tidak terbatas. Kita lihat di sini bahwa satu jenis molekul MHC ini bisa mengikat berbagai jenis peptida ya yang warna-warni ini. Sifat yang kedua bahwa satu molekul MHC hanya bisa mengikat satu jenis peptida, tidak boleh dua, apalagi tiga. Kemudian sifat yang lainnya yaitu bahwa MHC hanya bisa mengikat peptida. Dia tidak bisa mengikat lipid. Peptida itu adalah protein. Dia tidak bisa mengikat karbohidrat atau asam nukleat. Ya, makanya ya sel T hanya bisa mengenali peptida karena dia cuma itu yang bisa berikatan dengan molekul MHC. Kemudian bahwa pengikatan peptida dengan molekul MHC itu terjadi intrasel di proses ya, mungkin di PPT selanjutnya itu akan dijelaskan. Nah, sifat yang lain ini bahwa ternyata molekul MHC itu dia akan stabil kalau dia ada mengikat peptida, ya. Jadi makanya selalu ada peptida di situ, dia ikat. Kemudian yang lain adalah ada namanya very low of rate. Very low of rate bahwa ini molekul MHC jadi molekul MHC itu yang mengikat ya, kalau kita lihat di sini MHC mengikat peptida itu lama dia terikat. Itu yang disebut dengan very slow of rate. Karena kalau antibody ada juga yang cepat ya, dia mengikat tapi cepat juga terlepas. Antibody yang bagus adalah yang cepat mengikat dan kuat mengikat, tidak gampang terlepas. Nah, termasuk ini MHC kelas 1 juga yang digambarkan di sini, dia mengikat kuat dan lama ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana antigen dari protein itu atau protein dari antigen itu diproses dan dipresentasikan. Jadi mungkin kita ke gambar saja daripada saya. Tapi ini penjelasannya dulu di sini ya, supaya kau paham ini bahwa protein antigen yang ditangkap oleh sel APC, apakah dendritik, makrofag, atau sel B, itu akan ditelan. Internalize itu artinya ditelan. Internal akan artinya dimasukkan ke dalam. Hasilnya ditelan. Setelah ditelan, dia akan diproses di dalam vesikel endositik. Diproses itu maksudnya dia dicernakan, dipotong-potong. Karena vesikel endositik itu mengandung protease, lisosim, yang bisa menghancurkan protein utuh menjadi fragmented, ya, terfragmentasi, termutilasi menjadi peptida-peptida. Setelah itu diambil peptida yang dari sekian banyak itu dipilih peptida 2 atau 3 saja peptida, diikat bersama-sama dengan molekul MHC kelas 1 atau kelas 2 ya. Kalau dia yang masuk melalui kalau yang ditelan melalui vesikel atau biasa yang disebut dengan apa itu tadi ya, fagosom ya. Fagosom itu akan diproses dan dipresentasi ke MHC kelas 2. Sedangkan protein
antigen yang berada di dalam sitoplasma, misalnya virus, karena virus itu kan dibuat di inti sel, kemudian dia lari ke sitoplasma. Itu bisa ditangkap oleh protease di situ dan dihancurkan. Bisa juga dia berasal dari endofagosom. Ada mikroba yang ya bisa menembus fagosom keluar. Nah, kalau dia lompat keluar ke sitosol, maka di sitosol juga akan dihancurkan oleh protease. Dan kalau di situ dia akan diikat oleh MHC kelas 1. Ya, jadi berbeda. Nah, ini di sini gambarnya yang saya cerita tadi. Jadi kalau dia masuknya dari permukaan endositosis melalui fagosom seperti di sini atau biasa disebut juga dengan vesikel, maka dari bentuk utus yang seperti cacing ini adalah sebenarnya ini protein, karena protein itu memang gambarnya globuler. Jadi kalau dia dikasih panjang itu seperti untaian polipeptida, tapi setelah itu kan dia digulung menjadi bentuk bola, makanya seperti cacing. Sebenarnya ini adalah protein yang berbentuk globuler. Setelah itu dia akan dipotong-potong menjadi yang coklat ini. Jadi yang coklat ini sudah potong-potongan dari protein menjadi molekul peptida, ya. Setelah itu kita lihat di sini peptida akan sementara dia dipotong-potong di dalam IR ini adalah endoplasmic reticulum atau Indonesianya terbaliknya reticulum endoplasma. Di sini dirakit molekul MHC kelas 2. Nanti setelah jadi dia akan diangkut dan akan bertemu dengan peptida. Setelah itu ya dia mengikat peptida, kemudian dia naik ke permukaan membran dari sel APC untuk dia presentasikan peptida tersebut yang terikat dengan MHC ke sel T, ya, CD4. Yang bagian bawah ini yang saya jelaskan tadi, kalau proteinnya, kumannya itu berada di sitosol atau sitoplasma, maka dia akan dihancurkan oleh proteasom yang ada di sitoplasma. Setelah dia dihancurkan, dia akan terpotong-potong ya, termutilasi menjadi yang coklat ini adalah peptida. Setelah itu, dia akan dibawa ke retikulum endoplasma. Jadi agak berbeda cara perakitannya ya. Kalau ini langsung dirakit di retikulum endoplasma bersama-sama dengan MHC kelas 1. Setelah itu nih, agak berbeda dengan yang di atas. Kalau peptidanya diikat oleh MHC kelas 1 karena dia berasal dari sitosol, maka dia akan dipresentasi ke CD8 ya atau CTL kalau yang bentuk dewasanya. Ya, ini cuma rangkuman dari apa yang kita sudah cerita bahwa ini perbedaan MHC kelas 1, kelas 2, MHC kelas 1 ada pada sel dendritik, ada pada sel fagosit, sel B, ada pada endotel, ada pada epitel timus. Sedangkan MHC kelas 1 ada pada semua sel yang berinti, ya. Jadi termasuk sel leukosit, sel kulit, sel jantung, semua sel kecuali yang tidak berinti yaitu eritrosit. Dan yang di bawah ini adalah sel T yang pasangannya. Jadi kalau MHC kelas 2 pasangannya adalah akan mempresentasi peptida ke sel T CD4, sedangkan MHC kelas 1 ke sel T CD8. Nah, yang di bawah ini adalah asal dari antigen proteinnya. Ya, tadi saya sudah terangkan ini. Kalau dia berasal dari yang ditelan bersama endosom atau fagosom atau vesikel, ya. Nah, kalau yang sebelah kanan proteinnya berasal dari sitosol, ya. Biasanya kebanyakan berasal dari protein yang disintesa di dalam sel. Contohnya itu adalah virus, ya.
Ya, virus lah salah satu contohnya yang paling klasik. Nah, ini saya kira saya tidak usah jelaskan secara ini, cuma dia jelaskan secara rinci saja. Tapi sebenarnya secara tadi juga sudah cukup rinci saya menjelaskannya ya. Ini tinggal ada tambahan-tambahan molekul-molekul. Ini juga MHC kelas. Nah, cuma tambahannya di sini bahwa yang tadi juga saya sudah singgung ya, bahwa dari fagosom ini yang paling bawah itu bisa saja ada kuman yang nakal ya, dia bisa lubangi ini fagosom sehingga dia keluar masuk ke sitoplasma ya. Kalau dia masuk ke sitoplasma, dia akan berhadapan lagi dengan kita punya alat yang lain yang disebut proteasom, dia juga hancur ya. Tapi kalau dia di dalam fagosom, tadinya dia akan dipresentasi diikat bersama-sama molekul MHC kelas 2. Jadi kalau dia lolos seperti ini keluar, dia akan dipresentasi ke bersama-sama MHC kelas 1 ke CD8 ya. Ya, jadi protein itu berasal dari dua. Ada memang yang asalnya dari sitoplasma karena dia disintesa di dalam inti sel kemudian dibawa ke sitoplasma. Ada yang lari keluar dari fagosom. Keduanya nasibnya sama, diikat bersama-sama MHC kelas 1. Nah, ada istilah presentasi silang ya dari antigen. Jadi sel dendritik itu bisa besar ukurannya sehingga dia bisa memakan sel yang di dalamnya ada virus. Ya. Setelah itu sel dendritik ini akan menangkap virus yang ada di dalam sel yang dia telan bersama-sama. Kemudian virusnya itu diikat bersama-sama MHC kelas 1 dan dipresentasi ke CD8. Ini yang disebut dengan cross presentation. Jadi beberapa sel dendritik yang mempunyai kemampuan untuk memakan ya sel yang terinfeksi. Lihat gambarnya di sini. Jadi ini ada sebelah kiri yang warna coklat muda adalah sel yang terinfeksi virus. Ya. Kemudian sel ini bisa dimakan oleh sel dendritik. Nah, ini sel dendritiknya bisa berukurannya. Makanya kan ada itu tadi yang sel dendritik yang namanya giant cell atau apa lagi tadi itu namanya yang di depan yang saya jelaskan. Itu adalah sel yang besar. Ya, sel yang besar. Bisa menelan sel yang terinfeksi. Nah, terus di sini kita lihat bahwa dia proses ini selnya, virusnya, dia bawa antigen dari virusnya itu keluar ke sitoplasma sehingga dia diikat bersama-sama dengan MHC kelas 1 dan dipresentasi ke CD8. Ya memang kalau virus itu nasibnya pasti dipresentasi ke CD8. Ya, jadi kalau misalnya taruhlah sel hepar terinfeksi oleh virus hepatitis, maka sel hepar ini bisa ada yang lepas ya, dan itu bisa ditelan, dimakan oleh sel dendritik. Dan sel dendritiknya lah, karena sel hepar itu tidak bisa mempresentasikan secara langsung ya ke CD8 untuk pengenalan. Yang bisa adalah sel APC. Jadi telan dulu oleh sel APC, sel yang terinfeksi itu baru dia presentasi virusnya ke CD8. Akhirnya CD8 menjadi CTL. Nah, nanti CTL ini dia bisa mencari lah sel-sel hepar yang di dalamnya ada virus. Nah, untuk dia hancurkan. Makanya orang akan jadi kuning ya karena sel-sel hepar itu dihancurkan oleh CTL, akan keluar juga dia punya
empedu ya atau bilirubinnya. Ya, di sini dia cerita bahwa sistem ini, bahwa sel T itu hanya mengenali peptida yang terikat oleh MHC, jadi dia selektif. Ya, tidak sembarang dia makan atau dia bereaksi. Jadi yang menyeleksi ini adalah APC. Ya, APC yang seperti brokernya ya, kalau ini broker. Ya, dialah yang membawa ke sel T, bilang ini musuh ini. Kau kenali ini sebagai musuh, nanti kau hancurkan. Ya, kan banyak tuh yang, jadi sel T hanya percaya kepada sel APC yang membawa antigen itu bahwa ini musuh. Begitu ceritanya. Kemudian ya ini ya, jadi pembagian kelas 1 dan kelas 2 ini membagi bahwa yang bertanggung jawab misalnya untuk mikroba yang bersifat ekstraseluler, misalnya itu adalah kelas 2, berarti CD4. Sedangkan yang mikroba intraseluler, misalnya virus, yang bertanggung jawab itu adalah nanti diikat bersama-sama MHC kelas 1 dan dipresentasi ke CD8. Ya. Jadi pembagian tugas. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang di atas ini peranan dari MHC kelas 2. Jadi MHC kelas 2, kalau kita lihat, kalau dia di sel dendritik yang kita sudah jelaskan tadi adalah fungsi untuk pengenalan. Tapi saya sudah juga singgung juga tadi bahwa sel APC yang lain adalah makrofa dan sel B. Tapi makrofa dan sel B bukan untuk pengenalan atau bukan untuk menginisiasi sel T naif berdiferensiasi menjadi sel efektor T helper. Tapi dia minta bantuan. Jadi kalau kita lihat di sini, makrofa menangkap antigen ekstraseluler, setelah itu dia makan, setelah itu dia minta bantuan ya. Kalau dia tidak bisa bunuh secara tuntas, dia akan presentasi ke sel T helper. Ini sel T helper yang dipresentasi adalah sel T helper yang sudah pernah dia diperkenalkan oleh sel dendritik pertama kali waktu dia masih naif. Tadi saya sudah cerita toh, perkenalannya itu ada di dalam limfonodus atau ada di dalam limfa. Jadi limfonodus dan limfa itu di situ tempatnya sel-sel naif ya berkumpul. Meskipun kalau di buku dibaca bahwa dia juga keliling-keliling ya. Tapi terutama tempat pertemuannya itu adalah di limfonodus atau limfa. Kenapa? Karena sel dendritik juga membawa yang dia tangkap dari perifer itu dia bawa ke limfonodus. Nah, kalau yang sel yang bebas yang tidak ditangkap yang masuk melalui darah bisa ditangkap oleh plasmastoid dan itu dibawa ke limpa ya. Jadi di limpa yang besar dan limfonodus yang kecil yang normalnya tidak teraba itu adalah tempat di mana sel APC membawa antigen atau mikroba. Nah, di situ dia ketemu dengan sel naif. Setelah sel naif ini dipertemukan, dia akan berdiferensiasi menjadi sel dewasa yang namanya T helper. Kalau dia CD4, kalau dia CD8 namanya CTL. Kemudian T helper dan CTL ini akan keluar dari limfonodus melaksanakan tugasnya ya. Dia sudah matang, dia ke tempat infeksi, keliling. Makanya butuh waktu, kalau kita tes tuberkulin itu butuh waktu sampai 2 hari ya. Kenapa? Karena ya memang seperti itu perjalanannya. Dia tidak langsung ke tempat infeksi, tapi dia keliling-keliling sesuai dengan aliran darah. Nanti dia akan singgah di situ karena adanya molekul adesi ya. Nah, jadi kalau yang di atas sel T helper ini akan mengeluarkan sitokin yang membuat makrofag teraktivasi menghancurkan mikroba yang dia sudah telan yang tadinya dia tidak mampu bunuh. Ya.
Yang di bawah ini adalah sel B yang minta bantuan ke sel T helper juga untuk membuat antibodi. Ya, jadi T helper itu fungsinya memang sangat vital ya. Makanya kalau orang kena HIV ya luar biasa dia penyakitnya. Karena sel T helper ini membantu makrofag untuk menghancurkan bakteri. Membantu juga sel B untuk memproduksi antibodi. Jadi lumpuh makrofag, lumpuh juga sel B, antibodi juga tidak akan ini kalau orang kena HIV ya. Di samping CD4-nya, CD8 juga. Nah, ini yang bagian B di bawah yang saya sudah sampaikan bahwa semua sel yang berinti itu mampu atau memiliki MHC kelas 1. Saya kasih contoh di sini, tetap misalnya ini adalah sel hepar yang di dalamnya ada virus hepatitis ya. Jadi tadi kan sudah saya katakan bahwa ini nanti ditelan dulu, sel-sel hepar yang terlepas akan ditelan dulu oleh APC, kemudian APC akan presentasi ke CD8, CD8 jadi dewasa menjadi CTL. Setelah itu, CTL ini akan berkeliling-keliling, akhirnya dia ke hepar, dan dia menjumpai di sini ada sel hepar yang di permukaannya itu ada MHC kelas 1 yang mengikat antigen dari virus. Ini menandakan bahwa sel hepar ini di dalamnya mengandung virus, jadi sinyal bagi CTL untuk menghancurkannya. Hancurlah sel hepar ya, makanya kalau orang hepatitis kan jadi kuning karena sel hepar hancur, keluar juga itu bilirubinnya. Jadi memang seperti itu caranya membunuh CTL, tidak selektif. Dia membunuh reservoirnya, membunuh selnya. Karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel ya, dia tidak bisa membunuh virus yang ada di dalam. Jadi yang dia hancurkan, jadi seperti barangkali kalau digambarkan kalau ada penjahat, sekarang yang banyak ya teroris ya, meskipun teroris itu kan belum tentu teroris. Jadi kalau ada yang lari penjahat masuk ke dalam rumah, susah kan ditangkap kalau dia di dalam rumah, dia juga punya senjata. Akhirnya mungkin cara gampangnya adalah dibuangkan saja granat, dihancurkan itu rumah, mati juga di dalamnya penjahat yang sembunyi di situ. Begitu cara membunuhnya CTL, ya. Begitu cara membunuhnya CTL. Makanya juga kalau respon imun terlalu berlebihan, itu biasa orang meninggal juga, namanya hepatitis fulminan, ya. Kalau secara serentak banyak sel-sel hepar yang diserang, ya bisa juga ini. Ya, pada saat itulah biasa dikasih kortikosteroid untuk menekan respon yang terlalu ini. Harus step by step. Nah, lagi 11 slide. Cepat. Ini yang dikasih hilang. Nah, di sini dia jelaskan PPT ini ada namanya imunodominan, ya. Jadi tadi kan saya cerita bahwa kalau sel APC menangkap mikroba itu kan dalam bentuk utuh. Setelah itu, setelah dia telan, dia akan potong-potong menjadi peptida saja. Dan dia sangat pintar, karena yang dia pilih adalah bagian peptida yang bersifat imunodominan. Jadi tidak semua bagian dari mikroba yang utuh itu adalah peptida imunodominan. Imunodominan artinya peptida yang bisa menstimulasi sel T. Ya, jadi ini kan ya membuktikan bahwa memang ada Tuhan, karena APC itu kan sel di dalam tubuh yang tidak ada otaknya. Tapi kenapa dia bisa memilih peptida yang imunodominan, itu pasti ada sesuatu yang
mengendalikannya, ya. Jadi itu dari ilmu pengetahuan sebenarnya orang menjadi semakin yakin bahwa memang ada Tuhan karena dia yang menggerakkan. Termasuk kalau saya kasih contoh juga virus, virus itu bagaimana bentuknya? Virus itu adalah susunan RNA saja. Tidak ada otaknya sama sekali, jangankan otak ya, sangat sederhana bentuknya. Tapi kenapa dia bisa lolos dari antibodi, serangan antibodi dan bisa menginfeksi? Itu karena ada sesuatu yang menggerakkannya, yaitu Tuhan. Jadi itu sebenarnya adalah tanda-tanda. Makanya kita juga disuruh berdoa kan di samping kita berusaha membuat vaksin. Nah, jadi imunodominan yang tadi ya, jadi dia memilih peptida yang bersifat imunodominan. Makanya tidak segampang itu. Misalnya orang mau membuat vaksin, dia ambil misalnya dari antigen kan, mikroba diambil. Taruhlah virus diambil. Tidak boleh orang sembarang pilih yang mana peptida baru dia bikin itu untuk injeksi. Tidak akan bereaksi kalau bukan itu peptida yang kita pilih adalah imunodominan. Nah sekarang ya teknologi sudah canggih, ada namanya in silico, ya dia bisa pilih, dia kasih cocok, kalau kepas klop, oh berarti ini yang bersifat imunodominan. Kalau dulu orang ya dia tes ya, dia tes yang mana. Jadi itu agak ribet. Jadi sekarang kita temukan vaksin itu panjang perjalanannya sampai orang bisa menemukan. Kalau sekarang sih sudah gampang karena teknologinya sudah semakin maju. Nah ini fungsi dari LPC, selain fungsinya sebagai antigen display, artinya yang mempresentasikan antigen. Nah, tadi saya sudah singgung sebenarnya di awal bahwa sel APC ini ada dua fungsinya ya. Satu mempresentasikan, yang satu ada ini, express additional signal for T cell activation. Tadi yang saya bilang ada tongkatnya lagi satu ya, yaitu co-stimulator istilahnya. Jadi ada namanya hipotesis two signal. Jadi harus ada dua stimulasi ke sel limfosit, baru sel limfosit itu teraktivasi. Nah, jadi yang memegang peranan sebenarnya adalah kostimulator, yang signal kedua. Karena sel APC itu bisa juga menelan setiap hari atau setiap saat di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang menjadi tua dan akhirnya dia mati ya, apoptosis. Seperti sel-sel eritrosit kamu pelajari 120 hari kurang lebih umurnya. Sel-sel yang lain, sel-sel dari usus, lambung, jangan pikir lambung dan usus itu dari lahir atau dari kita dewasa begitu-begitu saya terus. Tidak, selnya itu berganti-ganti terus. Jadi selalu ada sel yang mati, ya. Umurnya sel-sel organ dalam itu lebih pendek daripada yang luar. Kalau kulit mungkin bisa beberapa minggu atau 21 hari barangkali umurnya. Kalau yang di dalam itu cuma 2-3 hari saja, jadi lebih cepat. Nah, sel yang mati ini kalau dia tidak dimakan oleh makrofag, dia pasti akan menumpuk di dalam tubuh ya. Jadi fungsinya makrofag juga sebagai cleaning service. Dan karena sifatnya makrofag atau dendritic cell itu kalau dia tangkap sesuatu dia selalu presentasi ke sel T. Tapi kalau yang dia telan adalah sel yang mati dari dalam tubuh sendiri, sel yang mati dari dalam tubuh sendiri strukturnya berbeda dengan mikroba sehingga dia tidak mampu menyebabkan terbentuknya kostimulator dari sel APC. Nah, sehingga sel APC ini hanya mempresentasi sisa-sisa atau peptida dari sel-sel tubuh kita yang mati, tapi tanpa kostimulator. Presentasi peptida ke sel T tanpa disertai kostimulator akan membuat sel T itu tidak bereaksi atau namanya anergi. Ya, jadi begitu prosesnya ya, karena tidak mengandung misalnya salah satunya adalah lipopolisakarida LPS. LPS itu spesifik ada pada kuman saja.
Dan itulah yang menstimulasi APC untuk muncul di permukaannya kostimulator. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi sinyal 1 itu berasal dari MHC yang mengikat antigen dan dipresentasi ke antigen reseptor dari sel T. Sinyal 2 itu berasal dari beberapa sumber ya. Salah satunya itu adalah dari kostimulator. Ada juga yang bilang ada juga dari sitokin. Jadi minimal 2. Barulah limfosit itu bereaksi seperti ini, berproliferasi dan berdiferensiasi. Tapi kalau yang dia tangkap APC itu yang saya terangkan barusan adalah sel mati, maka dipotong-potong menjadi peptida, tapi dia tidak menyebabkan munculnya kostimulator. Jadi sinyal 1 saja yang ada. Sinyal 1 saja yang ada tanpa sinyal 2 akan membuat limfosit tidak bereaksi. Dia tidak berproliferasi dan tidak berdiferensiasi. Namanya anergi atau biasa disebut dengan toleran. Ya, toleran. Toleran artinya kan tidak bereaksi ya, membiarkan saja. Jadi kalau bereaksi, wah repot kita ya, setiap hari kita akan demam pastinya, karena kalau tidak terjadi respon seperti itu. Kan setiap hari ada sel yang mati dalam tubuh kita, tapi kita seperti tidak merasakan apa-apa, karena memang tidak ada reaksi, tapi itu difagositosis oleh sel-sel fagosit, terutama makrofag. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana pengenalan antigen oleh sel B dan limfosit yang lainnya. Ya. Nah, di awal saya sudah katakan bahwa limfosit atau sel B itu mengenali antigen melalui reseptornya yang merupakan antibodi yang ada pada permukaan sel itu atau membrannya. Dan dia bisa mengenali seluruh jenis antigen, termasuk protein, polisakarida, lipid, small chemical. Kalau sel T tadi hanya mengenali protein saja. Ya, jadi antigen yang dikenali bisa berarti protein yang ada pada permukaan mikroba, misalnya kapsul dari mikroba atau envelope. Kapsul dari mikroba itu tadi yang biasa berupa lipopolisakarida, envelope antigen yang ada pada virus. Atau bisa juga, dia juga bisa mengenali bentuk terlarut. Misalnya tadi yang sebut toksin yang tersekresi, ya, zat-zat racun yang masuk. Itu bisa ular, bisa serangga, zat-zat kimia. Itu yang terlarut begitu, dia bisa juga ikat. Itulah keunggulannya sel B. Setelah itu maka sel B akan berdiferensiasi menjadi sel yang matang yang bisa memproduksi antibodi yang disebut dengan sel plasma ya. Bentuknya kalau sel B itu kan bulat, kalau sel plasma itu agak lonjong. Nah, tidak ada gambarnya di sini. Mungkin sudah pernah diterangkan yang lalu. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa misalnya di limfonodus itu kan ada gambarnya itu yang bulat-bulat di pinggir limfonodus itu namanya adalah folikel-folikel ya. Dan di situ di folikel itu adalah mengandung di dalamnya adalah sel-sel B. Tapi ada juga di situ sel dendritik yang namanya sel dendritik folikuler yang berfungsi untuk mengaktifasi sel B. Nah, jadi ini sel dendritik folikuler ini adalah sel dendritik yang spesifik, unik ya. Dia akan mendisplay antigen tidak dalam bentuk sendiri, tapi terikat dengan antibodi. Ya.
atau biasa juga sudah berikatan dengan komplemen C3b dan C3d. Jadi sel dendritik folikuler ini ada reseptornya yang khusus juga, sama dengan dendritik yang lain, yang disebut dengan Fc reseptor. Fc reseptor ini sebenarnya adalah reseptor yang khusus untuk mengikat antibodi, ya. Jadi makanya kan tadi bahwa dia itu mempresentasi antigen yang sudah berikatan dengan antibodi. Ya, jadi antibodinya ini nancap di Fc reseptor pada FDC, kemudian di ujung lain dari antibodi itu mengikat antigen. Kalau yang dari sel yang biasa kan langsung dia ikat antigen bersama-sama dengan molekul MHC. Nah, gunanya ini FDC, sel dendritik folikuler, adalah untuk menseleksi sel B. Jadi hanya sel B yang mengikat kuat antigen yang dia presentasikan dan tetap bertahan hidup, dan dia akan menjadi sel B yang unggul yang memproduksi antibodi golongan IgG yang mengikat kuat juga antigen, seperti itu. Ya, nanti akan diterangkan lagi ini di kuliah berikutnya. Ringkasnya seperti itu. Jadi yang di atas ini yang bagian A, bahwa sel dendritik pertama kan menangkap antigen di perifer, ya. Kemudian setelah itu, ini cerita, ini kan dipersingkat. Habis itu kan dibawa ke limfonodus atau di limfa. Tapi ini limfonodus yang saya gambarkan. Jadi ini adalah pembesarannya limfonodus ini. Ini zona sel T yang di parafolikuler. Setelah itu, sel T akan berubah menjadi sel dewasa, yaitu T helper, ya. Ini gambarnya sebenarnya agak salah ini, karena langsung seperti ini. Jadi yang saya cerita ini yang benar. Jadi setelah itu sel T helper ini akan bergerak masuk ke folikel. Nah, antigen yang sama, kan antigen yang masuk ke dalam tubuh ada banyak, ya. Ada yang ditangkap dendritik, ada juga yang bisa langsung masuk melalui peredaran darah, akhirnya bisa masuk dan dia bisa ditangkap langsung oleh sel B. Sel B itu zonanya kan lain, wilayahnya itu dia ada di dalam folikel yang warna abu-abu ini. Nah, sel B yang sudah mengikat antigen juga dia akan teraktivasi dan dia akan bergerak keluar. Jadi sel T yang sudah teraktivasi bergerak ke dalam, yang di dalam bergerak keluar. Akhirnya di tepi ini folikel dia akan bertemu antara sel T dan sel B berinteraksi. Tentunya di sinilah sel T akan mengaktifasi sel B memproduksi antibodi, ya, dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang berumur pendek dan umumnya memproduksi imunoglobulin M saja. Setelah itu, ya, sebagian dari sel T helper ini dan juga dari sel B ini, sebagian akan masuk kembali ke dalam folikel. Di dalam folikel inilah dia akan diseleksi oleh sel dendritik folikel yang saya cerita tadi. Hanya yang mengikat kuat antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik folikel yang akan hidup, yang lain akan mati. Yang hidup itulah yang akan berubah menjadi sel plasma yang long life, berumur panjang dan akan memproduksi jenis antibodi IgG yang paling kuat, ya. Seperti itu prosesnya. Nanti akan dicerita sebenarnya lebih detail lagi, ya. Nah, apa yang saya cerita barusan ada di gambar ini juga, ya. Jadi sel B di sini diseleksi oleh FDC, follicle dendritic cell, dan juga dibantu oleh T helper folikular, ya.
yang bagus reseptornya, mengikat kuat antigen yang dipresentasi FDC, inilah yang hidup dan dia merupakan sel B yang high affinity. Affinity artinya daya ikatnya tinggi, ya. Yang akan memproduksi jenis antibodi yang kualitas bagus juga, yaitu IgG. Ya. Yang lain yang mengikat lemah karena reseptornya aneh-aneh ini bentuknya tidak terlalu kuat mengikat akan mati. Nah, memang kita sudah membahas sebagian besar adalah pengenalan antigen melalui MHC, ya, melalui APC terhadap sel T jenis CD8 dan CD4. Tapi ada juga ya jenis populasi sel T yang jumlahnya tidak banyak yang bisa mengenali beberapa jenis antigen. Tadi kan kalau yang CD4, CD8 itu hanya mengenali antigen jenis protein. Tetapi ada juga jenis sel T yang selain daripada itu yang bisa mengenali beberapa jenis antigen selain protein yang disebut dengan NKT cell, natural killer T cell. Ya, jadi ini memang blasteran ini ya. Kalau NK cell itu kan natural killer itu merupakan sel dari innate immunity T cell. Jadi blasteran ini ya. Jadi makanya sifat-sifatnya juga blasteran. Ya, berbeda dengan NK cell. Ya, jadi NKT sel ini dia bisa mengenali juga lipid. Ada juga jenis sel T yang lain namanya sel T gamma delta. Ini juga bisa mengenali berbagai jenis molekul yang lain yang juga dipresentasi oleh MHC yang mirip dengan kelas 1. Makanya namanya kelas 1 like CD1 molekul, ya. Nah, ini kelas 1 like CD1 molekul, dia bisa mengikat lipid. Nah, ya, meskipun ini masih dalam penelitian jenis sel ini ya, jadi masih banyak yang nanti imunologi akan makin berkembang. Yang jelas bahwa ini berbeda dengan CD4, CD8 yang terbatas mengenali hanya antigen peptida saja atau protein. Kalau ini bisa juga lipid. Dan sifatnya ya mirip-mirip juga dengan innate immunity, mirip NK cell. Nah, habis ya. Selesai. Ada yang mau bertanya? Masih ada satu kuliah lagi. Jangan kau sudah tidur, saya lupa lihat kau kameramu on tidak. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, mudah-mudahan kau mau paham. Bukan karena tidak paham ya pusing. Nanti kau baca lagi lah, ya. Ini sengaja saya punya PPT dalam bahasa Inggris. Kalau kau mau translate, silakan translate sendiri. Yang jelas bahwa kalian juga harus memperbaiki bahasa Inggris karena nanti sumber-sumber literatur itu akan berbahasa Inggris banyak ya, jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus menguasai bahasa Inggris sebagai mahasiswa kedokteran dan nanti juga dokter akan presentasi ke internasional dalam bahasa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum.